warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi 7 wabarakatuh. ingin membahas tentang permasalahan yang ada di Pantai Klayar Pacitan. Saya Alvino Tommy Firmansyah sebagai direktur. Saya Ali Abdillah sebagai divisi keamanan. Saya Zulfani Naradi sebagai pemasaran. Saya Sigit Pranupo sebagai manajemen SDM. Ya, jadi gini teman-teman, di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang ada di objek wisata Pantai Klayar yang ada di Pacitan ini. Poin yang pertama itu banyaknya sampah-sampah yang berserakan di pinggir pantai seperti sampah plastik dan yang lain-lainnya. Yang poin kedua, dalam catatan saya ada pengunjung yang terjadinya tenggelam atau yang bisa disebut kurangnya pengawasan dari segi keamanan yang ada di pantai. Nah, kita cari solusinya gimana supaya tidak ada lagi pengunjung yang tenggelam. Terus yang poin selanjutnya, banyak nih pedagang yang masuk ke sekitaran pantai tanpa adanya izin atau yang bisa disebut ilegal. Yang poin selanjutnya, pengunjung yang semakin berkurang. Kira-kira dari pertemuan ini kita bahas dulu gimana solusinya yang bisa kita selesaikan agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Poin pertama, sampah-sampah yang semakin banyak nih, gimana sih solusinya? Ya, kalau dari saya, Pak, solusi pertama itu mungkin kita menyiapkan bak-bak sampah di setiap pinggir-pinggir pesisir pantai. Jadi supaya para pengunjung itu nggak sulit untuk membuang sampah karena langkahnya kapasitas atau tempat sampah yang jarang yang saya lihat di pantai, Pak. Jadi usul saya kita menambahkan tempat sampah, Pak, unit tempat sampah yang banyak. Baik. Kalau yang poin kedua nih, pengunjung yang terjadinya kurangnya pengawasan dari pihak pengurus pantai, banyak pengunjung yang tenggelam, apa dari pihak kita yang kurang himbauan terhadap pengunjung tersebut sehingga dia berenang terlalu dalam jadinya tenggelam gitu. Gimana tanggapannya? Saya dari divisi keamanan yang pastinya saya memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan dari para pengunjung. Di sini untuk permasalahannya saya mengusulkan kita membangun sebuah menara tinggi yang dimana kita jadikan sebagai menara pantau supaya jangkauan penglihatan kita lebih luas, Pak. Supaya kita bisa melihat bagaimana perilaku pengunjung yang mungkin dapat membahayakan dia gitu. Misalkan kita dapat melihat dari atas itu mungkin pengunjung ada yang ke tengah pantai. Nah, lalu kita dapat menegurnya dengan cara melalui pengeras suara atau speaker, Pak, dari atas menara pantau tersebut. Gitu, Pak. Oh begitu, jadi kita harus solusinya dengan cara membangun menara agar lebih terpantau gitu ya. Betul, Pak. Baik. Di poin selanjutnya nih, untuk pemasaran pengunjung nih yang semakin berkurang, kira-kira solusinya gimana ya untuk mengatasi masalah tersebut? Baik. Menurut saya kan karena sekarang itu lagi pandemi ya, COVID, sangat bahaya untuk manusia. Jadi pemerintah itu kan mengadakan lockdown. Itu sangat berpengaruh banget untuk berkurangnya pengunjung di pantai kita. Jadi
Ya, jika pemerintah sudahi lockdown, bakal pengunjung akan mencari-cari untuk hiburan. Solusi saya sih, saya akan mengundang atau meminta pada selebgram TikTok atau Instagram untuk mempromosikan pantai kita, bahwa pantai kita itu sudah aman, bersih, dan mengikuti protokol yang sesuai dengan pemerintah gitu. Itu sih menurut saya. Oh jadi gitu. Jadi kita harus melakukan promosi agar meyakinkan pada pengunjung atau wisatawan bahwa yang terjadi di pantai kita udah termasuk aman karena udah mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah gitu ya. Iya. Baik baik. Kalau masalah pedagang tanpa izin ini gimana? Nah, itu dulu. Masalah Mungkin bisa pedagang sampai diwakilkan aja untuk dari Aldi karena si Sigit ada masalah dari sinyal mungkin. baik Pak, Iya. baik Pak. Mungkin usul aja Pak untuk masalah pedagang yang ilegal. Pasti kan di lingkungan sekitar pantai kan pasti kan membutuhkan perekonomian Pak. Jadi dengan adanya kita membuka wisata pantai, pasti kan perekonomian sekitar kan terbantu dengan adanya pengunjung yang datang ke pantai kita. Nah, untuk menangani adanya pedagang yang ilegal, kita harus membuat SOP atau prosedur-prosedur yang membuat pedagang itu apa sih namanya? Yang membuat pedagang itu dapat ya mungkin dari produknya dapat berkualitas untuk para pengunjung atau semacamnya Pak. Jadi pada intinya kita membuat prosedur Pak. Gitu aja Pak. Dari Pak Sigit ada tambahan mungkin Tentang apa ya Pak? tentang pedagang yang masuk ke sekitaran pantai tanpa adanya izin gitu. Tambahan dari saya, kayaknya kita harus melakukan razia setiap per minggunya kali untuk mengetahui ada dagang ilegal apa enggak. Terus saya sih kita harus masang CCTV Pak, biar kita bisa tahu apa. Jadi dapat disimpulkan bahwa masalah-masalah yang terjadi pada pantai Kelayar ini yaitu yang pertama ada sampah-sampah yang masih banyak berserakan di pinggiran pantai. Solusinya yaitu memperbanyak tempat sampah atau menaruhnya di pinggiran pantai supaya wisatawan tidak kesulitan untuk mencari tempat sampah tersebut, dan mengadakan himbauan agar membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tentang pengunjung tenggelam ini, solusinya yaitu membangun menara supaya pengawas atau dari pihak keamanan lebih memantau situasi yang terjadi pada pantai tersebut dan melakukan himbauan agar wisatawan tidak berenang terlalu dalam. Yang ketiga, pengunjung yang semakin banyak berkurang, yaitu solusinya dengan mengundang selebgram atau memanfaatkan teknologi yang ada supaya lebih terarah dan meyakinkan kepada wisatawan bahwa pantai Kelayar ini sudah mengikuti persyaratan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, pedagang tanpa izin, solusinya yaitu lebih mengkoordinasikan antara pihak keamanan pada pedagang-pedagang ilegal tersebut, memberitahu bahwa pedagang ilegal tersebut tidak dapat jualan di sekitaran pantai. Kira-kira itu saja yang bisa saya dan kelompok saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.